Perjalanan kasus Vina dan Eki kian membingungkan. Saksi-saksi bermunculan, sementara perlawanan dari mereka yang dijadikan tersangka juga terus terjadi. Sementara itu, Mel dan Aep yang bercerita dengan gamblang tentang peristiwa pembunuhan Vina kini menghilang. Belum berakhir drama, karena masih ada Peggy alias Perong yang menjadi tersangka tunggal setelah polisi menganggap 2 DPO lain fiktif. Di tengah keruwetan kasus kematian Vina dan Eki, tidak ada yang bisa dilakukan Peggy selain pasrah. Ia bahkan telah menyiapkan surat wasiat jika kemungkinan terburuk mendapatkan hukuman mati terjadi. Tapi justru, lewat kepasrahannya itu, ia akan mendapatkan keadilan yang sejati. Lalu mengapa Hotman Paris Hutapea sampai meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta? Sudah begitu pesimiskah ia membantu mengurai kasus ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Begitulah, selalu ada drama baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Bermunculannya saksi-saksi baru, lengkap dengan cerita yang serba membingungkan. Sesungguhnya, bukan tanpa skenario. Setidaknya, itulah yang dilihat Velin Ratu Ayu lewat bacaan kartu tarot. Menurutnya, semua drama sudah disiapkan untuk membuat kasus semakin berlarut-larut dan sulit dipecahkan. Semua bisa terjadi karena banyak orang yang tidak jujur dalam mengungkap kasus yang sesungguhnya. Mereka sedang berusaha menutupi sesuatu yang jauh lebih mencengangkan. Dan juga di sini aku merasakan bahwasanya ada suatu drama besar yang memang sedang direncanakan dan emang kasus ini dibikin blunder. Dan bahkan orang yang bersalah dibilang tidak bersalah, yang tidak bersalah dibilang bersalah. Memang ada pergantian orang, tapi tetap yang sesungguhnya orang yang dicari adalah 3 orang itu yang sebagai otak pelaku yang tidak pernah akan muncul. Nanti kita akan lihat fakta baru yang akan mencengangkan siapa dan bagaimana, tergantung dari kejujuran dari pihak-pihak terkait yang berada di Cirebon. Masih banyak orang-orang yang tidak jujur. Kalau kasus ini sebenarnya simple. Kalau mau bicara tentang kejujuran pasti tidak serumit ini. Tapi di dalam kasus ini memang ada kasus-kasus yang lain yang memang ditutupin dan pada akhirnya ngeblundernya adalah di situ-situ aja untuk menutupi kasus yang sesungguhnya. Di tengah banyak drama baru yang disiapkan untuk dimunculkan, nasib Peggy Setiawan sedang dipertaruhkan. Apalagi, ia menjadi tersangka tunggal setelah 2 DPO lain dinyatakan fiktif oleh penyidik Polda Jawa Barat. Tapi sinyal kartu tarot menunjukkan fakta yang berbeda. Sebab, ada peluang Peggy mendapatkan pertolongan yang sangat besar, sehingga mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya keadilan. Kalau aku lihat di sini adanya perubahan, insya Allah dia akan bisa lepas ya, akan bebas ya dari dari permasalahannya dan akan dibebaskan karena dimanapun yang P ini mendapatkan dukungan dari masyarakat bahkan juga dari berbagai macam aspek dan juga dalam masa penyidikan ini ya, maka nanti akan ada pembuktian bahwa dia memang bukan yang sedang dicari, artinya memang ini adalah dia bukan orang yang sedang dicari dan memang karena itu tadi hasil dari penyidikan itu akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami
sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya, yang berpotensi bisa dipidana. Karena senjata kita ini sudah banyak, Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya kan itu. Kemudian di Prapit juga gugatan Prapit di pra-peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa sehingga digugat Prapit biar menunjukkan ke persidangan. Ditangkap serta dijadikan tersangka utama dalam kasus Vina, tidak ada yang bisa dilakukan Peggy Setiawan alias Peron kecuali berserah diri. Ia berusaha pasrah, meski di luaran tim pengacaranya sedang berupaya membebaskannya. Tapi kepasrahan Peggy justru akan membawanya menemukan jalan keluar dari jerat hukuman terberat sebagai pembunuh Vina dan Eki. Yang jelas hanya bisa pasrah ya. Kemudian juga dia di sini aku melihat ya hanya bisa pasrah dan juga dia akan ada harapan untuk dia bahwasanya pasti keadilan itu ya akan ada untuk dia ya. Terbukti ketika dia kemarin sempat ditangkap banyak sekali pendukung, bahkan banyak dukungan dari para pengacara maupun dari beberapa orang pejabat lokal juga ya, yang artinya memang mensupport dia, bahkan dari mahasiswa, bahkan dari seluruh Indonesia ya yang hampir mensupport dia. Ya, kemarin itu teman-teman saya sudah pergi mendaftar di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara pra-peradilan nomor 10 pidana pra-peradilan 2024 Pengadilan Negeri Bandung. Mungkin bisa nama Peggy Setiawan. Nah, ini nomor ya. Nah, mestinya sih hari ini katanya dapat jadwal, tapi sampai sekarang belum terupdate lagi dari teman-teman bahwa hari apa untuk sidang perdananya. Jadi saya juga lagi menunggu, kemungkinan bisa sebentar ini, biasakan kita share ke grup. Jadi saya tanya, belum ada informasi dari Pengadilan Negeri Bandung kapan mulai sidang pra-peradilan ini. Kita juga minta supaya seluruh masyarakat Indonesia mengawal ini sampai kepada hakim sekalipun. Kami sudah tadi tim kami ada pergi ke hakim komisi yudisial untuk pada saat pra-peradilan nanti kita meminta supaya komisi yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dalam kepasrahan, Peggy telah mempersiapkan diri untuk menerima hal terburuk dalam hidupnya, termasuk dijatuhi hukuman mati hingga ia membuat surat wasiat untuk keluarga yang akan ditinggalkannya. Tapi justru keberanian Peggy menghadapi risiko hidupnya akan datang pertolongan dari Tuhan. Dia juga menyadari posisi dia adalah orang yang tidak mampu, ya, keluarga juga tidak mampu. Bahkan dia juga sempat menitipkan wasiat ketika dia nanti tidak ada, dia tetap berjihad di jalan Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki keberanian dan harapan seperti ini. Insya Allah akan adanya keadilan alam semesta mendukung apapun kebaikan dia. Drama baru akan terus ditulis hingga kasus Vina benar-benar tidak terungkap secara nalar. Tapi mengapa Mel-Mel dan Aep yang mengaku mengetahui kasus ini justru menghilang? Apa yang membuat mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menegaskan Mel-Mel maupun Aep berdusta? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Memang pada akhirnya publik dibuat bingung oleh munculnya orang-orang baru di dalam kasus Vina. Mereka datang silih berganti, tahu ubahnya sedang menjalankan sebuah skenario yang sengaja dibuat. Termasuk
kemunculan Mel-Mel dan Aep. Dua orang yang mampu mengisahkan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki itu kini menghilang. Tapi Velin merasa tidak heran jika Mel-Mel dan Aep menghilang. Sebab keduanya memang dimunculkan untuk memberi drama baru dalam kasus Vina. Itu hanya sebagai itu tadi drama baru ya, untuk supaya drama ini panjang dan tidak akan pernah ada habisnya episodenya. Sesungguhnya dia adalah sebagai bahan untuk pengalihan. Dia adalah bahan pengalihan di mana dia juga tidak mengerti apa. Aku bilang di sini ada drama yang memang disamarkan dan memang sengaja untuk dihilangkan sementara agar kasus ini ngeblunder dan dimunculkannya orang-orang baru yang memang tidak ada kaitannya dengan kasus ini supaya tambah ngeblunder, tambah ngeblur, tambah tidak jelas ujungnya kemana gitu ya. Keraguan pada kesaksian Mel-Mel dan Aep sangat gamblang disampaikan oleh Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Mantan Kabar Eskrim Polri ini sangat yakin Mel-Mel maupun Aep mendustai seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangannya yang dijelaskan Aep dan Mel-Mel sangat tidak masuk akal. Kepada dua orang itu, Susno Duaji mengingatkan untuk hati-hati karena bisa terjerat delik memberikan keterangan palsu yang bisa menyebabkan terancam hukuman 7 tahun penjara. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi yang ngomong di TV tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa Mel-Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung Mel-Mel ya, orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Nah, kalau itu sudah di BAP si Mel-Mel dimajukan ke sidang itu 7 tahun penjara loh, jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup, sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Mel-Mel, di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aep jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aep itu gimana Bang? Aep jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelaskan? Lah, Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Lalu mengapa Hotman Paris meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta? Mungkinkah Hotman sudah melihat kasus ini mustahil diselesaikan dengan adil? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Menghilangnya Mel-Mel dan Aep memang seperti terabaikan. Sebab perhatian publik masih selalu tertuju pada Peggy alias Perong. Semua orang seperti mengirim rasa iba untuk pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu. Lewat tim kuasa hukumnya, Peggy Setiawan masih mencari keadilan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah oleh karena posisi Peggy yang tak berdaya. Walaupun sudah melewati gugatan pra-peradilan, tapi Peggy tetap belum tentu bisa dibebaskan. Dan jika itu terjadi, kasus Vina tidak akan benar-benar terungkap. Itu pula yang membuat pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengharap Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta agar kasus Vina tuntas tanpa bias. Kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai.
karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan 2 alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Kasus kematian Vina memang kian meresahkan, sebab perkembangannya bisa sangat tidak terduga. Hingga kini pun, banyak misteri yang terjadi, mulai dari bermunculannya saksi-saksi baru, hingga menghilangnya Aib dan Melmel. Kasus ini, kata Hotman, bisa diselesaikan sampai tuntas jika Presiden turun tangan, membentuk tim pencari fakta. Mungkinkah itu terjadi? Semoga saja. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.